Puluhan hektar tanaman kelapa sawit warga Desa Peboa dan Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara diduga tercemar limbah tambang. Dugaan pencemaran limbah tambang PT SPS tersebut membuat puluhan hektar sawit milik petani tergenang lumpur berwarna merah, sehingga terjadi endapan lumpur mengakibatkan petani sulit memetik buah sawitnya. Hasilnya pun menurun drastis. Ya, terima kasih. Saya sekaligus mewakili teman-teman yang berada di wilayah Desa Peboa dan Ungkea. Jujur saja sekaligus saya mantan Kades Ungkea kurang lebih 8 tahun, bahwa keterlibatan juga saya di sini karena saya juga memiliki kebun di dalam. Ya, jadi lewat kesempatan ini bahwa sejak kurang lebih 3 tahun bahwa masyarakat sini terkena pencemaran dari perusahaan tambang. Yang besar kemungkinan juga ada mungkin di PT ANA, ya, karena saluran ini sebelumnya ada tambang, saluran ini jernih terus. Dan ketika ada tambang, maka saluran ini sudah tercemar dengan warna merah, sehingga banyak teman-teman juga di sini kelapa sawitnya telah mati. Apakah pernah sudah dikomunikasikan dengan pihak perusahaan terkait ini? Sudah beberapa kali, bahkan sudah sampai pemerintah dan lingkungan hidup sudah turun dan ada sudah teguran, tapi kenyataannya ya mereka ini sudah lakukan seperti penggalian kembali, tetapi ini harapan kembali masyarakat bagaimana ada entah kompensasi atau bagaimana tentang lahan-lahan ini, karena mereka mau beli bibit juga masih susah, pemupukan juga susah, sehingga buah hasil dari panen mereka itu sangat menurun. Saat ini saya bersama dengan Pak Samsudin. Pak Samsudin, salah satu warga yang terdampak Pencemaran. Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan sedikit soal pencemaran itu seperti apa, Pak? Kalau pencemaran di sini, Pak, yang mengganggu masyarakat dan hasil panen juga menurun, Pak. Ada berapa hektar punya Bapak? Kurang lebih 60 hektar, Pak. Pak, bisa dijelaskan sedikit alur dari pencemaran itu sendiri disebabkan dari mana saja, Pak? Dari perusahaan kah atau memang dari alam itu sendiri? Kalau pencemaran, Pak, jelas dari perusahaan, Pak. Perusahaan tambang, Pak. Perusahaan tambang ya? Iya. Kalau di sini, Pak, yang lingkar yang masuk di areanya kita, Pak, PT Permata Selaras, Pak. SPS atau disebut SPS. Sejak kapan ada dampak seperti ini, Pak? Sudah 3 tahun yang lalu, Pak, 3 ini. tahun, Ya, 3 tahun. Karena sebelumnya memang tidak ada pencemaran begini, memang jernih airnya. Tapi ini kan masih jernih karena tidak ada hujan. Tapi seandainya dia hujan, dia bukan air yang lumpur. Karena kenapa? Sebelum dijebol di anunya tadi ini pos, yang dari Astra ke sini dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya lalu waktunya orang rapat di kantor kecamatan, saya minta supaya ditutup itu. Nah, walaupun misalnya perusahaan SPS dia sudah istilahnya realisasi permintaannya masyarakat, tapi kalau masih terbuka itu setengah mati juga. Pos yang mana itu, Pak? Ada pos di sini. Dari perusahaan itu sendiri? Iya, dari Astra. Ini kan lalu PT ANA ini dia kan airnya ini mengikuti sungai alam. Dia kan ada di dalam sungai alam di sini. Tapi begitu dia operasi tambang ini, makanya dia larikan airnya ke sini. Dengan adanya pos itu, Pak, terhalang untuk itu? Bukan terhalang, gara-gara itu sampai dia banjir lumpur di sini, karena dia tembuk. Dia kan keluarnya ini airnya SPS ini lumpurnya, dia kan melewati itu pertengahannya kebunnya Astra, kebun masyarakat yang ada di situ. Tapi Astra pele kasih berikan jalan keluar ke semari. Nah, langkah yang akan ditempuh oleh para petani yang merasa dirugikan seperti apa? Ya, permintaannya masyarakat ya ada, tapi tidak tahu perusahaan bagaimana. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, Pak Mantang ini dia cuma menyanggup berapa? 50 juta. Nah, sementara kalau kita mau hitung, Itu per hektar, Pak? bukan keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya. Makanya kalau dia per hektar, lumayan. Iya. Artinya ini saja bibi ini berapa ini? Berapa puluh ribu di satu pohon? 70.000, Pak. 70.000. Dalam kesimpulan rapat di ruang Sekdakap Kantor Bupati Morut, Jumat 17 September 2021 lalu, menyimpulkan
PT SPS wajib segera menyelesaikan pembuatan dan pembenahan sedimen pond, didampingi tenaga teknis dari Dinas Lingkungan Hidup. PT SPS dan PT ANA wajib lakukan pembenahan dan perawatan saluran air secara berkala terus-menerus dan dilakukan monitoring oleh Delha Morut. PT ANA akan melakukan perbaikan dan perawatan jalan tanggul. Pemerintah Desa Ungkea agar segera mengajukan proposal pembuatan jembatan kepada PT ANA. Delha Morut akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan lingkungan oleh perusahaan maupun pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait permintaan kompensasi akibat endapan lumpur di kebun warga, akan diatur tersendiri oleh PT SPS dan petani terdampak secara langsung dimediasi oleh Camat Petasia Timur. Tim Media TV Streaming melaporkan, Clara mengabarkan.